Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdanillah nahmaduhu wa nasta'inhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah allazi la nabiyya ba'da. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Mencipta dan mengatur segalanya, Zat yang senantiasa melimpahkan nikmat kepada kita semua, termasuk nikmat taufik dan juga nikmat hidayah, sehingga pada kesempatan ini kita berada di tempat yang mulia dalam rangka menunaikan sholat Jumat yang berjamaah ini. Semoga setiap amal yang kita lakukan hingga saat ini menjadi bukti ketaatan kelak bagi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, serta menjadi wasilah meraih ridhonya. Sholawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, penghulu para nabi, rasul yang diutus menjadi rahmat ke seluruh alam. Sholawat dan salam juga semoga dicurahkan kepada para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in, dan juga kepada umatnya yang senantiasa memohon pertolongan dari Allah agar bisa mengikuti ajaran-ajarannya, serta di akhirat bisa mendapat syafaatnya. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum memasuki khutbah Jumat kita ini, tak lupa khatib mewasiatkan khususnya kepada diri khatib sendiri dan umumnya kepada sidang Jumat sekalian. Marilah sama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab takwa menjadi sebuah tolak ukur untuk menjadi sebuah tolak ukur kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Takwa menjadi sebuah perisai yang menghalangi kita dari perbuatan-perbuatan yang dilarang, serta takwa menjadi bekal bagi kita di dunia dalam menghadapi kehidupan kelak di akhirat nantinya. Semoga kita digolongkan Allah Subhanahu wa taala sebagai hambanya yang taat bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maluz zalimuna innama ya'malu yu'akhiruhum liyaumin tashhadu fihil absar, yang artinya, janganlah sekali-sekali engkau mengira bahwa Allah lengah terhadap apa yang orang-orang zalim perbuat. Sesungguhnya Dia menangguhkan mereka sampai hari ketika mata mereka terbelah. Quran Surah Ibrahim ayat 42. Melalui ayat di atas, Allah Subhanahu wa taala memberi peringatan bahwa kita harus berhati-hati dalam setiap tindakan dan perbuatan kita, sebab khawatir apa yang kita lakukan itu termasuk perbuatan zalim. Sementara perbuatan zalim akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak lalai mencatat perbuatan yang dilakukan hamba-hambanya, termasuk perbuatan zalim. Terlebih
Perbuatan zalim bukan saja kepada sesama manusia, tetapi juga kepada diri sendiri dan kepada sesama makhluk. Sementara tingkatan perbuatan zalim ada yang diharapkan akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ada yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ada yang ditangguh ampunannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, lebih jelas mari kita perhatikan pernyataan yang disampaikan oleh Anas bin Malik sebagai yang dikutip oleh Syekh Zainuddin Al-Malaybari dalam kitab Irsyadul Ibad dalam halaman 80. Kezoliman yang tidak akan diampuni Allah Subhanahu wa taala adalah kezoliman berupa kesyirikan atau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kezaliman tersebut tidak akan diampuni Allah sehingga benar-benar taubat kepadanya serta menghentikan kesyirikannya. Selanjutnya, kezaliman yang akan diampuni Allah yaitu kezaliman seorang hamba kepada dirinya sendiri akibat maksiat dan perbuatan dosa yang selalu ia langsungkan kepada Tuhannya. Itulah kezaliman yang ada harapan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun ia tidak bertaubat selama suka mengerjakan kebaikan. Sebab perlu diketahui manfaat kebaikan adalah menjadi kafarat atau penebus dosa-dosa kecil yang sudah lalu. Namun demi harapan yang lebih besar meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala adalah bertaubat kepadanya. Kezoliman yang dapat ditangguhkan ampunannya yaitu kezoliman yang dilakukan kepada sesama manusia. Nah, kezoliman yang tidak akan diampuni Allah sehingga orang-orang yang melakukannya meminta maaf kepada orang yang dizaliminya. Sebaliknya, jika ia tidak meminta maaf dan diselesaikan di dunia, maka kezoliman itu akan jadi hutang di akhirat. Oleh sebab itu, kita mesti takut melakukan kezoliman baik kepada diri sendiri, kepada sesama makhluk, ataupun kepada sesama manusia, sebab semuanya akan diperhitungkan dan dipertanggungjawabkan di akhirat. Nah, jadi kezoliman yang dilakukan kepada sesama manusia sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Az-Zawhiri dalam kitab Al-Qabair ada terbagi menjadi ke dalam 3 bentuk. Yang pertama, kezaliman seorang hamba yang menyangkut harta seperti memakan harta dan hak orang lain. Kedua, kezaliman yang berupa penganiayaan seperti membunuh, memukul, melukai anggota tubuh dan sebagainya. Ketiga, kezaliman yang merusak martabat sesama seperti menghina, mencaci, menuduh tanpa dasar, membuli, nyinyir dan sebagainya. Adapun balasan bagi orang-orang yang zalim dan merampas hak orang lain sudah banyak dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis. Di antaranya, pertama, amal kebaikannya akan diserahkan kepada orang yang dizalimi. Dalam salah satu hadis, Rasulullah SAW menyatakan bahwa orang yang zalim termasuk orang yang filis alias bangkrut di akhirat. Maksud bangkrut di sini ialah amal-amal kebaikannya habis karena diserahkan kepada orang yang dizalimi. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua termasuk orang yang mendapat pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjauhi segala perbuatan zalim. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mengakhiri khutbah Jumat kita pada hari ini, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi mujahidin at-tahirin. Amma ba'du.
Faya ayyuhal hasiruna udikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'itihi la'allakum tuflihun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana sigara. Amin. Hadirin sholat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.